Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Semua yang kita lihat di alam semesta ini adalah ciptaan dari Mahakarya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersyukur kepadanya karena kita sudah diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Pernahkah kita berpikir jika seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum alam semesta ini diciptakan? Video ini tentu akan sangat menarik untuk kamu. Jangan lupa tonton video ini hingga akhir agar kamu tidak salah paham tentang video ini. Selamat menikmati video ini dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Sebelum masuk kepada pembahasan, Sang Debu mengingatkan bahwa menggunakan akal dalam agama adalah cara yang membahayakan iman. Meskipun agama tidak bertentangan dengan akal, akan tetapi tidak semua hal dalam agama bisa dipahami dengan akal. Ada banyak hal dalam agama ini yang mengundang penasaran dan pertanyaan. Akan tetapi tidak semua hal bisa ditanyakan. Mengapa? Karena sebagai makhluk kita harus menyadari bahwa kemampuan akal kita dalam memahami sesuatu sangatlah terbatas. Tidak semua yang kita inginkan langsung dikabulkan, dan begitu pula tidak semua yang ditanyakan bisa langsung dijawab. Semuanya membutuhkan proses. Pengetahuanmu tentang ilmu hikmah akan memudahkanmu untuk memahami hal ini. Mari kita masuk pada pembahasan, dan jangan lupa keraskan volume gadgetmu dan duduk manislah agar kamu bisa memahami video ini dengan baik. Video ini akan sangat menarik untuk kamu. Mungkin saat kita sedang merenung, terkadang kita berpikir bahwa jika alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Jika hal itu terbersit di benak kita, maka hal itu harus dibuang jauh-jauh. Mengapa? Karena bisikan tersebut adalah salah satu tanda dari bisikan syaitan dan dapat merusak keimanan kita. Dalam sebuah hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syaitan senantiasa mendatangi salah seorang di antara kalian, seraya berkata, siapa yang menciptakan ini dan siapa yang menciptakan itu?" Hingga akhirnya dia bertanya, "Lantas siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Jika sudah sampai seperti ini, mintalah perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Tuhan adalah zat yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta. Jika Tuhan diciptakan, berarti dia bukan Tuhan, dan Sang Pencipta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu sifatnya adalah menciptakan, bukan diciptakan. Menciptakan dan diciptakan adalah sesuatu yang terikat dengan ruang dan waktu. Contoh pertanyaan sederhananya adalah kapan suatu materi itu dibuat dan di mana materi itu dibuat. Sementara ruang dan waktu adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan akal kita tidak akan pernah bisa untuk menjangkaunya. Kalau tidak setuju, silahkan pikirkan sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Pertanyaan yang sering menghantui benak kita lagi adalah, jika Allah menciptakan alam semesta ini, maka di manakah Allah sebelum alam semesta ini diciptakan? Dalam sebuah hadis yang memiliki derajat hasan diriwayatkan, Abu Razin berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Allah sebelum dia menciptakan makhluknya?" Beliau menjawab, dia berada di ama, yaitu awan yang tinggi. Di atas dan di bawahnya tidak ada udara, dan dia menciptakan arsy di atas air. Ahmad bin Mani' berkata, Yazid bin Harun berkata, istilah ama adalah tidak ada sesuatu bersamanya. Abu Isa mengatakan hadis ini hasan dalam Jami' at-Tirmidzi. Ama adalah sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan akal kita tidak akan pernah bisa untuk mencapainya. Karena ama ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, karena dia sudah ada sebelum makhluk lain diciptakan, termasuk alam semesta ini,
dan alam semesta ini terikat oleh ruang dan waktu. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy-Nya di atas air. Entah air yang menopang arsy-Nya itu seperti apa, kita tidak akan pernah bisa tahu dan kita tidak akan pernah bisa untuk mengimajinasikannya. Yang jelas, Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Quran Surat Hud ayat 7. Mengimani bahwa Allah memiliki singgasana atau arsy adalah wajib. Namun, membayangkan bagaimana Allah bersemayam adalah hal yang dilarang dalam agama. Allah menciptakan arsy atau singgasananya bukan karena Allah membutuhkannya, akan tetapi untuk menunjukkan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Bayangkan saja, untuk membayangkan singgasananya yang hanya tidak terikat oleh ruang dan waktu, kita tidak mampu. Apalagi membayangkan Zat Maha Suci yang telah menciptakan ruang dan waktu. Video ini hanya mencoba memberikan pendekatan logika tentang apa yang tidak akan pernah sampai jika dipikirkan oleh imajinasi dan logika kita. Kesadaran tentang keterbatasan kecerdasan kita sebagai makhluk dan ketekunan kita dalam mempelajari agama sangat penting untuk memupuk iman kita dan memahami hal ini dengan baik. Jangan lupa bagikan video ini karena sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Terima kasih.